uh, ada yang mau mengangkali kita sahabat teknologi yang penasaran dengan materi sebelumnya teknologi atau silakan isi di kolom chatnya. Kalau memang tidak mau bertanya secara langsung, silakan isi di kolom chatnya. Kami ingatkan kembali kepada sahabat-sahabat teknologi yang hadir pada siang hari ini untuk tidak lupa mengisi presensinya. Kami mohon diisi presensi kehadiran pada kegiatan kita siang hari ini. Baik sahabat teknologi, mungkin masih ada yang belum mau bertanya atau kita lanjutkan ke pemateri berikutnya. Ibu Nyani pun sudah bersiap-siap, Ibu, untuk menyampaikan materinya pada siang hari ini. Oke, kalau tidak ada yang mengajukan pertanyaannya, baiklah kita lanjutkan pemateri selanjutnya. Kebun di bukit amat subur, tanah sawah banyak lumpur. Kebaikannya selalu bertabur, banyak hati yang terhibur. Perkenalkan pada ibumu dan tujuh ibu kami. Baik, terima kasih guru sebelumnya. Pergi ke kebun mencari durian, pulangnya ketika di pagi hari. Terima kasih Pak Fadli atas kesempatan yang diberikan untuk saya mengisi presentasi hari ini. Oke, salam hormat untuk Bapak Ibu, guru hebat yang telah membersamai kita di room ini. Salam hormat juga untuk Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 7 yang telah bergabung, kemudian Ibu Kepala Sekolah SMP 13, dan sahabat-sahabat saya juga yang ada dari Sumatera Selatan, dan Bapak Ibu guru di Kota Tanjung Pinang dan Kota Batam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya membagikan praktek baik yang telah saya lakukan di kelas seperti itu. Jadi sebelumnya, di atas meja ada mentega, membuat kue di rumah sendiri. Sebelum presentasi ini dibuka, izinkan saya memperkenalkan diri. Oke, izinkan saya share screen-nya, Bapak Ibu. Aduh. Apakah sudah muncul, Pak? Sudah, oke. Salam kenal Bapak Ibu semua. Jadi saya Muksina SPD, bertugas di SMP Negeri 7 Tanjung Pinang. Nah, jadi kali ini mungkin saya sedikit berbeda dengan teman-teman yang lain. Nah, saya hari ini tidak akan membahas tentang MPI ataupun platform seperti Quizzes, WordWall, seperti Jamboard yang tadi sudah disampaikan oleh pembicara yang sebelumnya, yaitu teman-teman saya dari Sahabat Teknologi Kepri 2023. Jadi kali ini sedikit saja praktek baik yang akan saya sampaikan di sini, yaitu penerapan media simulator PET Colorado Simulation pada materi pembelajaran IPA. Jadi di sini memang karena saya guru IPA, saya terapkan di pembelajaran IPA. Tapi untuk media simulator PET Colorado ini juga bisa dipakai untuk pelajaran misalkan matematika, kimia, fisika, dan biologi juga. Yang melatar belakangi praktek baik saya ini adalah untuk mendukung pemahaman siswa. Jadi berbagai cara yang dilakukan oleh guru, baik secara konvensional sampai dengan menggunakan teknologi informasi yang dapat menunjang demi memperoleh capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Salah satu cara yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Jadi bentuk implementasinya inilah dengan cara menggunakan simulator untuk mempermudah pemahaman siswa. Jadi pembelajaran sains seperti kimia, fisika, dan biologi yang seharusnya dipenuhi dengan praktikum-praktikum guna membangkitkan rasa keingintahuan siswa, guru mata pelajaran tersebut tentunya
harus melakukan inovasi nih, agar pembelajaran bagi siswanya tetap utuh terlaksana. Jadi salah satu cara untuk mewujudkan pengalaman pembelajaran yang utuh dan menyenangkan itu adalah dengan cara praktikum menggunakan simulasi virtual lab. Nah, saya refleksi praktek baik ini dengan metode STAR dengan melihat situasi, tantangan, aksi, dan refleksinya. Untuk situasi kondisi dari sekolahan saya di SMP Negeri 7 Tanjung Pinang, yang pertama adalah siswanya kurang aktif dalam belajar, kemudian motivasi belajar siswa rendah, pembelajaran masih terpusat pada guru dan masih sering menggunakan metode ceramah, hasil belajar siswa rendah, dan keterbatasan alat-alat laboratorium di sekolah. Nah, kemudian tujuan yang ingin dicapai ini adalah dari praktek baik ini adalah meningkatkan motivasi dan kreativitas belajar peserta didik dengan penerapan teknologi dalam pembelajaran. Tantangan yang saya temui adalah diantaranya ada karakteristik peserta didik yang beragam, kemudian jumlah rombel yang besar dan jumlah siswa yang tidak ideal dalam kelas itu sebanyak 45-47 siswa per kelas dan waktu yang terbatas. Nah, aksi saya ini adalah dengan menerapkan media simulator PET Colorado Simulators pada pembelajaran IPA di SMP Negeri 7 Tanjung Pinang. Nah, saya kenalkan dulu nih, untuk media simulator PET Colorado ini adalah software simulasi interaktif yang berbasis research dan berlisensi gratis. PET digawangi oleh Kurt Women sebagai pendiri di bawah lembaga tinggi pendidikan yaitu Universitas Colorado. Jadi makanya namanya dinamakan PET Interactive Simulation Colorado. Jadi PET Colorado ini merupakan simulator yang dapat digunakan untuk membantu siswa memahami pemahaman terhadap ilmu fisika, kimia, biologi, dan matematika. Jadi kelebihan praktikum di laboratorium virtual menggunakan media simulator ini adalah yang pertama, praktikum tanpa harus datang ke laboratorium, kemudian menghemat biaya untuk membeli alat praktikum, media yang digunakan berbasis stick yang bisa free dan bisa dipakai menggunakan Android atau Chromebook bahkan juga laptop. Kemudian disajikan dengan ilustrasi yang menarik sehingga dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Nah, jadi ini dokumentasi dari kegiatan pembelajaran menggunakan simulator PET Colorado yang telah saya laksanakan di sekolah saya. Nah, untuk demonya dari PET ini saya akan coba. Jadi nanti untuk membuka ini Bapak Ibu tinggal kita cari aja di Google itu PET Colorado. Jadi situsnya petcolorado.edu. Nah, nanti kita bisa di sini mencari materi apa saja yang akan kita bereksperimen atau kita melakukan praktikum secara virtual seperti itu. Jadi ada materi fisika, kimia, matematika, IPA, dan biologi. Jadi di sini kebetulan sudah 3 tahun terakhir setiap saya memasuki materi-materi yang praktikum supaya pembelajaran juga diintegrasikan dengan teknologi, saya menggunakan media PET Colorado ini dalam pembelajaran. Misalkan saya ingin mengajar tentang pelajaran kelas 9 tentang hukum Ohm. Nah, ketika tahun-tahun sebelum saya mengenal PET ini, untuk kegiatan praktiknya, kegiatan praktek untuk membuat rangkaian seri dan paralel dari listrik, itu biasanya saya arahkan siswa untuk membeli alat-alat seperti kabel, seperti resistor, lampu, dan alat-alat listrik lainnya. Nah, sejak adanya saya mengenal PET ini, saya menggunakan dalam kelas, pembelajaran praktikum yang tadinya memerlukan alat-alat itu bisa dikemas dengan cantik dan menarik yang membuat motivasi belajar siswa jadi meningkat. Nah, di sini di layar ini, nah sepertinya saya akan contohkan, misalkan saya mau siswa membedakan antara rangkaian seri dengan paralel. Nah, kira-kira lebih bagus mana rangkaian seri dan paralel. Kemudian hubungan dengan hukum Ohm itu bagaimana sih hubungan dari hambatan dengan kuat arusnya. Jadi misalkan di sini sudah tersedia ada kabelnya, baterainya, lampu, resistor, dan saklarnya. Jadi tinggal dirangkai-rangkai. Nah, saya akan coba dulu rangkai sedikit untuk
rangkaian seri dan paralel. Nah, saya masukkan kabel. Kemudian juga saya mau kasih lampu. Saya susun lampunya di sini. Kemudian nanti ada kabel lagi. Nah, untuk menyambungkan saya gunakan saklar. Oke. Nah, lampunya hidup. Jadi peserta didik tidak perlu membeli kabel, kemudian resistor. Nah, lampu seperti itu. Jadi nanti bisa dibedakan untuk rangkaian paralelnya. Misalkan saya juga akan merangkai hambatan yang disusun secara paralel. Seperti ini. Ini wire, ada kabelnya, kita kasih lampu. Oke, tertinggal saklar. Kita sambungkan saklar. Oke, jadi peserta didik dapat membedakan rangkaian seri dengan paralel itu nyala lampunya lebih terang rangkaian yang mana. Jadi saya bisa dengan mudah membuat peserta didik dapat memahami dari hubungan antara kuat arus dengan hambatan seperti itu. Jadi mungkin inilah praktik baik yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembelajaran IPA mungkin. Jadi karena pada saat webinar ini saya tidak menampilkan MPI lagi. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu yang memang basicnya adalah pengajar yang pelajaran yang eksak seperti itu. Jadi kita bisa mengekspor lagi fitur-fitur yang ada di Pet Colorado ini untuk mendapatkan berpraktikum yang lain gitu, sesuai dengan LKPD yang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan pada sore ini. Mungkin jika ada pertanyaan Bapak Ibu, boleh kita sharing sama-sama. Oke, dan juga saya mohon maaf karena dari pemaparan saya ini ada suara background karena di sekolah saya sedang anak-anak sedang latihan drum band. Jadi mohon maaf, saya akhiri dengan sebuah pantun lagi. Memasak ayam pakai bumbu rica, ayam dimasak bila sempat. Cukup sekian presentasi saya, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Muksinah yang sudah memaparkan materinya dengan sangat luar biasa sekali. Baiklah sahabat-sahabat teknologi, maka makin luar biasa sekali ilmu yang diberikan oleh narasumber-narasumber kita pada siang hari ini. Sekali lagi kami ingatkan yang bagi yang belum mengisi presensinya, silakan di kolom chat sudah ditampilkan oleh rekan-rekan sahabat teknologi untuk dapat mengisikan kehadiran daftar hadirnya. Baik sahabat teknologi, tadi sudah disampaikan dengan sangat luar biasa oleh Ibu Muksinah tentang penggunaan Pet Colorado. Nah, bagi guru-guru matematika, IPA, kimia bisa digunakan Bu ya, Pet Colorado-nya. Sangat luar biasa sekali. Baik, sahabat teknologi mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Pada pemateri-pemateri kita, waktu kita masih tersisa 8 menit. Baik, terima kasih Bu. Pada Ibu Suryati nih, Ibu Suryati sudah mengajukan pertanyaan di kolom chat nih Bu. Assalamualaikum, izin bertanya. Maaf. Untuk Pak Ahmad Pos. Jujur saya MPI yang Bapak sangat luar biasa, sangat luar biasa. Bagaimana
Putus-putus Pak kegiatan Bu suaranya. Musina dari awal kalau mau kalau punya kesempatan nanti di lain hari kita buat lagi kegiatannya, nanti diajarkan bagaimana cara membuatnya sejak dari awal sampai selesai katanya. Gimana Pak Ahmad Posma, Bu Musina? Ya, silakan Pak Ahmad, Baik. respon dulu Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Suryati. Ini Bu Suryati yang dari Tanjung Uban bukan ya? Iya, kayaknya Pak. Iya, Bu. Mungkin lebih hebat Ibu kayaknya terkait MPI ya. Kemarin mungkin sempat saya bantu Ibu untuk ini ya menampilkan di website ya. Yang MPI interaktif yang saya sempat berikan ke Ibu, yang Ibu sendiri mungkin menggunakan articulate storyline 3 ya. Sebenarnya kalau yang saya buat ini menggunakan SAC Bu, tapi saya sisipkan di Google Site. Jadi ini masih tahap uji coba, belum saya terapkan ke anak untuk MPI yang dalam bentuk SAC-nya. Tapi kalau untuk yang Google Site-nya itu sudah saya pakai Pak Bu. Jadi terkait pertanyaan Ibu, baru pertama melihat MPI yang Bapak buat menggunakan Google Site. Untuk Google, yang berarti yang ada menu-menu tadi Bu ya? Ya betul. Iya Pak, yang ada menu-menu tadi kayak bukan Google Site tapi di Google Site gitu, iya kan? Iya. Jadi sebenarnya ini tipsnya cuma satu Bu. Jadi tipsnya Ibu nanti kalau seandainya ada rencana mau membuat Google Site lagi, Ibu menyiapkan aset-aset yang dibutuhkan seperti tombol-tombol home, tombol tujuan, tombol apalagi yang dibutuhkan. Dan untuk menu yang otomatis muncul biasanya di bagian atas itu kan ada main menunya, menu utamanya, itu di hide aja Bu. Di hide aja menunya, jadi yang ditampilkan dalam bentuk tombol-tombol saja. Jadi nggak ditampilkan menu seperti website pada umumnya, tapi kita siapkan dalam bentuk tombol-tombol saja di dalam. Itu Bu tipsnya supaya nanti lebih menarik lagi tampilan Google Site-nya. Oke, terima kasih Pak. Oke Bu. Izin Bu Ria mau merespon. Udah ya Pak Posma ya? Ya Bu, silakan Bu. Bu Cina. Bu Ria, terima kasih sudah membersamai room ini Bu Ria. Nah, jadi saya akan respon. Jadi pertanyaan Ibu tadi gimana cara buatnya kalau berkenan mengadakan kegiatan berbagi lagi buat dari awal. Nah, jadi gini Bu, kan kita kebetulan sama buat MPI menggunakan articulate storyline nih. Jadi kalau untuk Pet Colorado ini, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, Pet Colorado ini adalah platform teknologi yang bisa kita akses secara gratis, begitu Bu. Sama seperti WordWall, sama seperti Quizzes, Kahoot, gitu. Jadi bukan berupa MPI atau media, gitu. Jadi untuk Pet Colorado ini sendiri adalah simulator, gitu, media simulator. Jadi untuk virtual lab seperti itu. Jadi lebih ke praktikum kita menggunakan platform tersebut, begitu Ibu. Kemudian bisa kita akses secara gratis. Jadi kita bisa buka di Google aja tuh, buka di Google, nanti kita namanya Pet Colorado. Nah, nanti di situ bisa fitur-fitur dari Pet ini kita bisa gunakan untuk media atau ruang untuk kita melakukan praktikum, begitu. Jadi kalau untuk SD, kebetulan Ibu mengajar SD mungkin juga banyak Bu. Ada misalkan untuk gerhana matahari, membedakan gerhana matahari, gerhana bulan, materi-materi eksak yang memang memerlukan praktikum itu bisa kita gunakan Pet Colorado ini. Begitu Bu Ria. Oke, terima kasih Bu Musina, terima kasih Pak Ahmad Posma, luar biasa. Baik Bu. Baik Ibu Suryati, terima kasih atas pertanyaannya pada sahabat-sahabat teknologi kita pada siang hari ini. Barangkali masih ada yang ingin penasaran atau ingin mengajukan pertanyaannya. Silakan Bapak dan Ibu. Ada? Kalau tidak ada mungkin bisa dari sahabat-sahabat teknologi diberikan statement closing-nya Bu. Siapa yang mau memberikan closing statement kegiatan kita pada siang hari ini? Sahabat-sahabat teknologi mungkin ada. Ibu Elvi Zahra mungkin.
Mungkin sedikit dari saya, Pak. Jadi kita ini sebagai garda terdepan pendidikan, jadi kita tuh sudah sepantasnya lah untuk tidak hanya mengajar juga untuk belajar, upgrade diri, melek teknologi, apalagi di zaman sekarang. Jadi jangan cukup puas dengan yang kita miliki ilmu yang sekarang ini. Jadi terus upgrade, terus berkarya, berinovasi untuk menciptakan pembelajaran yang lebih baik lagi, gitu Pak. Oke Bu, terima kasih Bu Elvi Zahra. Mungkin bisa Bapak Ibu sahabat teknologi ya, kita upgrade terus pengetahuan kita tentang teknologi untuk pembelajaran yang lebih baik. Mungkin dari Bu Uzlipa ada Bu? Ibu Uzlipa ada closing statement-nya? Kalau saya mungkin lebih kata motivasi ya Pak ya. Jadi guru terbaik itu adalah guru yang tak kenal lelah untuk mencari cara agar muridnya mengerti. Jadi emang kalau misalkan peserta didik kita itu emang nggak bisa, emang harus kita yang kreatif, harus kita yang menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk peserta didik. Semangat untuk guru-guru hebat, Bapak Ibu guru hebat Tanjung Pinang. Insya Allah kita semua pasti bisa dalam pembelajaran yang menyenangkan. Oke, terima kasih Bu Uzlipa. Dari Bu Muksina mungkin ada Bu closing statement-nya satu kata? Oh iya Pak, boleh lebih dari satu kata Pak? Oke. Jadi betul yang disampaikan ibu-ibu yang sebelumnya. Jadi ketika kita ingin menghadirkan inovasi pembelajaran, kita pun sebagai guru harusnya kita mulai berubah. Ini motivasi untuk diri saya sendiri juga. Jadi kita mulai berubah, kita ubah mindset kita, dan kita bisa belajar seperti itu. Karena menurut saya kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kemudian kita artinya ketika kita berubah, kita itu berprogres, kita tumbuh dalam hidup gitu. Katanya kalau udah nggak berprogres itu artinya kita mati. Maka dari itu kita harus berubah juga gitu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Muksina. Bu Zuliani mungkin ada, Ibu? Ada sama kita? Sedikit dari saya, Pak. Oke, Pak Ahmad. Oke. Ya, silakan Pak. Ahmad dulu. Enggak apa-apa, Pak. Baik, Bapak Ibu, saya berharap karena memang pengennya Bapak Ibu yang ada di Tanjung Pinang khususnya menjadi agen perubahan untuk digitalisasi pembelajaran. Jadi jangan pernah lelah Bapak Ibu untuk mengikuti perkembangan teknologi hari ini ya. Jadi jangan sampai nanti anak-anak di kelas ya lebih hebat teknologinya, kemampuan teknologinya daripada guru-gurunya yang mengajar. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ahmad Mosma. Bu Zuliani terakhir Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Fadli. Mungkin closing statement dari saya, teruslah Bapak Ibu guru berkarya dan terapkan di kelas, kemudian berbagilah dengan sesama guru. Mungkin apa yang kita bagikan bagi kita tidak terlalu berarti, tetapi bagi guru yang lain itu sangat berarti dan sangat menginspirasi. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu, terima kasih, sangat luar biasa sekali Bapak dan Ibu sahabat teknologi. Terima kasih atas bersama dengan kita pada siang hari ini sampai jam 4.03 menit ini. Terakhir dari saya sebuah pantun, pergi ke pasar beli terasi dibuat dari udang asli. Mari kita beri pujian dan apresiasi untuk sahabat teknologi yang sudah isi presentasi. Itu tepuk tangannya. Baik, terima kasih atas kebersamaan kita pada siang hari ini mulai dari jam 14 tadi sampai jam 16 ini. Sahabat-sahabat semua masih bersama dengan kita pada siang hari ini. Terakhir saya ucapkan teruslah kita berkarya dan berbagi untuk terus mengupgrade pengetahuan kita tentang teknologi agar pembelajaran kita menjadi sangat luar biasa, siswa-siswa jadi sangat menyenangkan sekali. Oke, yang terakhir saya sebagai moderator mengucapkan ribuan terima kasih yang sedalam-dalam dan sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat teknologi yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, pada siang hari ini untuk mengikuti webinar inovasi pembelajaran pemanfaatan platform teknologi yang sudah disampaikan oleh pemateri-pemateri hebat kita pada siang hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Fadli. Terima Semangat kasih ya. Bapak Ibu semua. Pak, saya izin live dulu ya Pak ya. Oke, Bu. Bu, silakan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih.